Nama Hikmatul Iman sudah sering saya dengar di waktu itu. Belum berjodoh, banyak mencari tahu. Saya mendengar siaran dari gurunya, Kang Diki, orang-orang menyebutnya, di radio MGT ketika itu. Beliau dan anggota lembaga seni bela diri Hikmatul Iman membuka kelas di Lodaya, Bandung. Saya menjadi bagian yang tempat latihan ketika itu dinamakan Lodaya. Motivasi saya untuk ikut belajar mengobati diri sendiri, belajar mengobati orang lain, ketertarikan saya terhadap healing, terhadap kesehatan tinggi. Walau ketika saya mulai berlatih ternyata lebih dari yang saya bayangkan yang didapatkan. Berlatih sampai akhirnya di sana saya terbiasa untuk melakukan terapi, untuk melakukan pengobatan terhadap diri sendiri ataupun orang lain ketika ada gangguan kesehatan. Bukan cuma di satu tempat, bukan cuma satu orang. Bila diperlukan, saya dan anggota-anggota yang lain mungkin juga sudah semakin terbiasa untuk melakukan pengobatan. Bukan cuma itu yang Kang Diki punya kemampuan, bukan cuma lembaga seni bela diri, beliau juga memiliki lembaga pendidikan optimasi anak, Prodigy namanya. Saya berjodoh dengan beliau sebagai profiler di sana disebutnya. Saya dibimbing oleh beliau untuk bagaimana membimbing anak yang ketika itu saya bimbing berusia sekitar TK, bahkan sampai SMA pernah. 1-2 tahun saya fokus di sana. Disinilah saya pertama benar-benar bukan cuma tahun, namun juga menyadari bahwa setiap anak, setiap manusia itu unik, sama sekali tak bisa dibandingkan. Setiap manusia memiliki jalannya masing-masing yang perlu disadari dan dijalani. Itu yang menjadi pedoman saya sampai saat ini. Berkembang masa-masa setelah di Prodigy ini, saya banyak menemani Kang Diki ke berbagai tempat ketika syuting di dunia lain, langsung belajar mengetahui bagaimana bukan sekedar teori, membahas konsep-konsep yang dinamakan orb vortex, ektoplasma, bagaimana sebab akibat dan lain sebagainya. Diajak beliau untuk menemui, untuk datang ke kementerian, bertemu dengan pejabat negara. Banyak pengalaman yang saya dapatkan mendampingi beliau pada waktu tersebut, dan terus berkembang pengalaman itu sehingga saya berjodoh menjadi ketua pengurus pusat Hikmatul Iman se-Indonesia. Bersama rekan-rekan sering koordinasi dengan beliau bagaimana untuk memanage organisasi se-Indonesia. Pengalaman yang sungguh
luar biasa, berkembang, terus kerjasama saya pribadi dengan beliau sebagai guru saya dalam berbagai ilmu. Kami sering sepanggung, di mana saya biasa mendampingi beliau sebagai pembawa acara. Dan momen yang begitu saya nikmati, karena menariknya, lucunya bagi saya, ketika satu panggung bersama beliau ini adalah satu-satunya cara saya bisa menggoda atau menjahili beliau. Ketika saya menjadi murid dan beliau guru dalam lembaga seni galeri, tidak ada momen-momen atau yang demikian untuk menjahili. Tapi ketika saya menjadi MC, kadang suka iseng memancing beliau, bahkan tanda kutip sedikit ya menjahili. Momen-momen yang akan selalu saya kenang, akan selalu saya ingat. Bukan cuma panggung bersama beliau, siaran radio, banyak hal dilalui. Bukan cuma itu, di pernikahan kami, beliau dan keluarga, dan Tristi, Aisyah, Tala, dan keluarga menyempatkan untuk datang. Banyak hal, dan dari banyak pelajaran-pelajaran itu, satu pelajaran besar yang saya ingat untuk aplikasikan adalah untuk tumbuh menjadi pohon yang kuat. Dulu ibaratnya bahwa Kang Dik itu adalah pohon yang kuat, di mana saya bergelantungan, bergelayut di bawah pohon beliau, mencari banyak air, nutrisi, ibaratnya sinar matahari, sehingga sudah banyak cukup bahan yang saya serap dari beliau. Apa yang saya pelajari dari beliau, saya memilih untuk memberi jarak antara saya dengan beliau. Memberi jarak dalam artian saya akan tumbuh menjadi pohon baru, menjadi pohon yang memiliki orang-orang di sekitar untuk diberi sinar, untuk memberikan pupuk, sehingga kelak bersama komunitas saya akan tumbuh kembali pohon-pohon baru. Pelajaran yang saya ingat dari beliau, bagaimana kami menyebarkan pesan kesadaran akhirnya manusia benar-benar menjadi manusia. Dan hari ini di hari Kamis 17 Februari sore hari, saya mungkin semua murid-murid beliau merasakan kaget ketika mendapat informasi bahwa beliau wafat. Banyak kebaikan beliau yang saya teladani, sehingga menjadi bagian dari diri saya yang sekarang. Billy Lian, Kang Diki, Zainal Arifin.